Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Mulyani. Saya bekerja di SMP Negeri 2 Pengkajian Nek. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2023. Program studi pendidikan profesi guru, bimbingan konseling dengan nomor induk mahasiswa 2390 2049097 LPTK Universitas Negeri Makassar. Hari ini, Selasa, 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek konseling kelompok menggunakan pendekatan WDEP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum mulai layanan, kita mulai berdoa dulu ya. Kira-kira siapa yang bisa memimpin doa? Nah, biasakan ini memimpin doa. Teman-teman, sebelum memulai bimbingan, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Bagaimana kabar kalian? Baik. Mulai kita dari dulu ya. Ibu menyebutkan nama ibu dan kalian mengenal nama kalian. Apakah kalian sudah siap? Sudah. Oke. Nama ibu Yeni. Ibu Yeni, saya Dewi. Ibu Yeni, Dewi, saya Erna. Ibu Yeni, Dewi, Arina, saya Jana. Ibu Dewi, Arina, Jana, saya Sakia. Oke. Sebelum kita mulai, ibu memaksaan dulu ya. Dewi Ramadhani, Hadir. Arina, Nurjana, Hadir, Sakia, Mufidah. hadir Bu. Terima kasih. Ibu akan mengadakan layanan bimbingan kelompok. Adapun layanan bimbingan kelompok itu yaitu layanan yang diberikan kepada siswa untuk didiskusikan untuk memperoleh suatu pemecahan masalah secara dinamika kelompok. Di mana di dalam bimbingan kelompok itu terdapat asas yang disebut dengan asas kesukarelaan, asas kerahasiaan, dan asas keterbukaan. Adapun yang dimaksud dengan asas kesukarelaan, kalian dengan sukarela menceritakan tentang masalah-masalah kalian yang kalian hadapi. Yang kedua, asas keterbukaan, kalian terbuka masalah dan dapat menceritakan kepada ibu dengan terbuka. Yang ketiga, asas kerahasiaan, ibu tidak akan menceritakan ke siapapun tentang masalah-masalah yang kalian alami. Apakah kalian mengerti? Mengerti. Sebelum kita, ibu akan membahas tentang meningkatkan motivasi belajar. Adapun motivasi belajar itu ibu akan adapun tujuannya yaitu menjelaskan mengenai apa itu motivasi belajar. Kalian yang kedua, kalian mampu menyimpulkan dan menyebutkan faktor-faktor apa sih yang menyebabkan itu untuk meningkatkan motivasi belajar. Oke. Nah, sebelum kita mulai, kita memutarkan video dulu ya.
Dahulu istriku belajar di dalam negeri itu. Waktunya sebaiknya digunakan untuk bermain dan senang-senang. Karena waktu masih panjang, iya kan? Kalau sudah dewasa, tentu sibuk mengurus ini dan itu. Dan untuk apa selalu menggebu-gebu? Begitulah, kan masih ada orang tuaku. Dengan begitu, tugas bisa selesai tepat waktu. Karena sejak sekolah dasar, sering mengandalkan dan terbiasa dibantu. Beranjak sekolah menengah, ketika mengerjakan tugas, pikiran terasa bagai pelajaran buntu. Setelah kusadari bahwa ternyata belajar itu bukan hanya sekedar berangkat sekolah dan mengerjakan tugas, tapi belajar bisa dimulai saja dan kapan saja. Karena hakikatnya belajar merupakan perubahan pola pikir dan tingkah laku selepas terjadinya proses belajar. Ternyata perilaku malas terbukti dapat menghambat semua perubahan dan proses itu. Dia berlakunya seperti demikian, kebiasaan pun dapat kerjakan dan lupakan. Ternyata selama itu aku hanya benar-benar berangkat sekolah, namun tidak benar-benar belajar. Dan tugas memilih sekolah yang diinginkan, namun pada akhirnya tak bisa dicapai karena terlalu membuatnya terlihat mudah dicapai. Tapi ada usaha yang signifikan. Bagaimana? Tidak benar. Usaha saja tidak ada. Yang dilakukan hanya bermain dan bersantai. Bermalas-malasan dan menunda-nunda telah menjadi kebiasaan. Makin melihat orang lain yang lebih unggul, rasa iri beriringan dengan motivasi pun muncul. Mulai dari titik itu, berjanji pada diriku bahwa aku harus berubah. Dengan membudayakan kita untuk menjadikan semua tempat itu ilmu dan selalu penasaran kemudian bertanya itu perlu jika ingin tahu. Ayahku akan melanjutkannya, maka perlu adanya usaha untuk mencapai sebuah tujuan dengan cara berusaha dan belajar. Menurut kembali, untuk tujuan belajar adalah agar dapat berpikir secara rasional dan sebagai bekal dalam kehidupan sosial. Saya siap belum bersungguh-sungguh mengenal aktivitas. Berhasil atau gagal adalah realitas sosial yang biasa. Oleh karena itu, kita bisa terus belajar dari pengalaman. Suatu saat nanti, kamu yang hari ini suka menunda-nunda pekerjaan adalah kamu yang nanti akan menyesal karena membuang waktumu untuk melakukan hal-hal yang tidak berguna. Hidupmu bisa berubah, namun semua tergantung bagaimana kamu berperilaku. Kalian telah menyaksikan video yang menjelaskan tentang motivasi belajar ya. Kalian pasti dapat menyimpulkan apa itu pendekatan apa itu belajar dan bagaimana cara untuk meningkatkan motivasi belajar itu. Siapa yang bisa menjelaskan tentang apa itu motivasi belajar yang kalian sudah dapatkan dari tayangan video yang kita tayangkan tadi? Motivasi belajar adalah dukungan untuk belajar benar. Siswa untuk melakukan atau berpikir secara tertentu. Motivasi belajar itu Sebelum ada yang berat dan dalam diri siswa. jadi motivasi belajar itu
lingkungan sebaya lingkungan tempat tinggal. Ayo. Dari internet ya bisa juga kita dapatkan dari internet. Dari mana lagi? Dari buku. Jadi bagaimana kita caranya untuk meningkatkannya? Dengan cara bagaimana? Dengan lebih giat lagi Ya tadi tidak menunda-nunda kerjaan atau PR ya. Ya. Apalagi nak? Rajin-rajin membaca agar menambah ilmu pengetahuannya. Apalagi nak? Selain itu, apalagi yang kalian dapatkan tentang bagaimana caranya untuk meningkatkan motivasi belajar kalian agar kalian itu menjadi orang yang sukses dalam berpendidikan, menjadi orang yang mendapatkan ilmu, menjadi sekolah di sekolah ya. Gimana caranya nak? Selain yang tadi kita katakan itu. dengan Ya, mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Apalagi menggunakan metode pembelajaran yang tepat. Apalagi nak? berteman dengan teman yang rajin belajar. Berteman dengan teman yang rajin belajar. Apalagi? Apalagi selain itu? Oke, jadi kalian sudah tahu apa itu motivasi belajar ya? Ya. Oke. Bagaimana cara meningkatkannya? Dengan cara Belajar. Faktor apa sih yang menyebabkan agar kita meningkatkan motivasi belajar kita itu? Faktornya seperti apa? Mempunyai kebijakan Apalagi nak? kondisi lingkungan siswa, Apalagi? Dorongan yang baik Dorongan yang baik dari mana? dari Seperti orang tua, orang tua, teman, teman, apalagi? kondisi siswa, Kondisi siswa, apalagi? Memahami norma-norma tentang belajar. Oke, kalian sudah tahu apa itu motivasi belajar dan bagaimana cara meningkatkannya. Tapi mungkin kalian harus bagaimana caranya agar kita mampu, agar kita bisa menyelesaikannya. Apakah kalian punya masalah? Coba ceritakan siapa yang bisa menceritakan masalahnya tentang motivasi belajarnya yang kurang, apa yang menyebabkannya, bagaimana caranya. Coba siapa yang menceritakan masalahnya, seperti masalah di rumah. Coba siapa yang menceritakan masalah-masalah. Ya, silakan Nak Dewi. kurang dorongan dari orang tua karena orang tua sibuk, jadi kurang komunikasi dari orang tua juga. Ya, apalagi Nak? Benar ya? Iya. Karina, ceritakan masalahmu tentang bagaimana belajarnya di rumah. Apakah ada halangan-halangannya yang menyebabkan kurang untuk meningkatkan motivasi belajar kalian? Bagaimana caranya? Apakah ada? Coba ceritakan masalah kalian supaya kita bisa menyelesaikan masalah kalian secara agar selesai dengan baik. Apakah kalian bisa? Coba nak ceritakan. Diana atau Setia bisa menceritakan masalah-masalahnya seperti yang Kak Dewi ceritakan. Diana bisa? Bagaimana? Kalau di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah bagaimana? Teman-temanmu? Maksudnya begitu nak. Coba kita ceritakan masalah kita. Oh saya Bu di rumah begini. Ada yang ganggu kalau kamu belajar, ada saya suka begini-begini. Bisa? Coba ceritakan. Tapi kalian punya masalah-masalah. Oh iya bisa tidak sempat mengerjakan PR saya karena saya banyak pekerjaan di rumah, banyak tugas-tugas yang harus saya selesaikan di rumah. Bagaimana caranya kita agar kita dapat menyelesaikannya? Ya nak, coba kita ceritakan. Dewi silakan.
Untuk teman-teman di sekolah baik sih Bu. Cuman kalau masalah di rumah kayak orang tua nggak mendorong juga, harus jaga toko lah. Nah, jadi kalau belajar di rumah kurangnya. Jadi itu kendalanya Nadelia. Kalau Dana, Rina sama Setia kendalanya apa kalau masalah belajarnya di rumah? selalu mengganggu adikku Bu. Oh, Dia tidak fokus ke belajar. Oh iya, dia suka mengganggu. Kok Jana? Kalau belajar kalau di kelas banyak yang mengganggu. Banyak yang usil. Jadi kalau malas belajar Ya, kalau Alina, kalau apa? Ada yang suka ganggu. Oke. Jadi kalian sudah tahu apa itu motivasi belajar, bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar itu. Ya, jadi kalian itu bisa membuat suatu, oh iya saya harus begini, belajar saya harus begini. Bagaimana saya harus meningkatkan motivasi belajar saya. Seperti yang kita tonton dari video tadi, berawal dari kegagalan. Dari gagalnya, maka dia itu berpikir bagaimana cara saya, masa orang lain bisa berhasil, sedangkan kita tidak. Makanya berawal dari kegagalan. Makanya diangkat itu dulu berawal dari kegagalan. Awalnya kan dia gagal, jadi keberhasilan. Siapa lagi yang bisa menunjukkan apa lagi yang membuat kalian kurang minat untuk motivasi belajarnya? Gurunya yang galak, Guru yang galak. Apa lagi? banyak sekali tugas. Banyak tugas. Apa lagi? Selain itu, guru yang galak, banyak tugas. Keinginan dan dalam diri kita menunjukkan motivasi belajar kita agar kita RKP ya, tugas yang kalian harus jawab.
Jadi kalian sudah mengisi LKPD ya. Bagaimana pemahaman kamu terhadap pentingnya motivasi belajar? Apa yang bisa menjawab? Sangat penting untuk merubah belajar menjadi pelajaran tidak bebas ataupun pelajaran yang lain. Bagaimana pemahaman kamu terhadap pentingnya motivasi belajar? Pemahaman kamu tentang motivasi belajar. Kalian sudah menjawab LKPD, sekarang ibu akan mengatakan tentang lembar evaluasi ya. Edisi presentasi kamu bagaimana pemahaman kamu tentang materi yang disampaikan. Ada di sini amat baik, cukup, dan kurang. Tulis nama, kelas, kalian sudah mengisi LKPD dan lembar evaluasi. Sebelum mengakhiri daerahnya dengan kelompok ini, kira-kira siapa yang dapat menyimpulkan apa itu meningkatkan motivasi belajar, bagaimana cara motivasi belajar, dan faktor-faktor apa itu yang menyebabkan motivasi belajar itu? Siapa yang bisa bertanya lagi? Faktor-faktor yang mempengaruhi
motivasi belajar, faktor lingkungan, faktor pertemanan, orang tua, faktor guru juga ada. Siapa lagi yang bisa? Usaha untuk menaikkan motivasi belajar itu seperti apa? Dengan tidak mengganggu tugas lagi, lebih rajin dalam membaca. Sudah berkeras-kerasan dan rajin mengerjakan PR atau tugas ya. Artinya kalian sudah mengerti apa itu motivasi belajar dan bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar. Belajar ya, Ibu. Artinya kalian sudah mengerti ya. Sebelum kita mengakhiri, Ibu mengucapkan terima kasih kepada kalian. Kalian mau hadir di tempat ini, di ruang BK ini untuk mengikuti layanan bimbingan konseling. Ibu, sebelumnya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.